adik-adik, bertemu lagi dengan Kalia di sini. Nah, sekarang bagaimana adik-adik keadaannya? Pada sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Nah, sebelumnya adik-adik akan minta persilahkan untuk saat teduh dulu ya. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, hari Minggu yang lalu, adik-adik tahu nggak ceritanya tentang apa? Ayo, semuanya ibadah kan? Ya betul, ceritanya tentang aku mau jadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, terima kasih ya kepada adik-adik yang udah mengirimkan foto aktivitas minggu lalu. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengirimkan foto, hadiahnya dapat diambil di gereja ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tetap berdiri ya adik-adik, kita akan masuk dalam pujian yang kedua, yaitu tangan kanan, tangan kiri. Kita nyanyi sambil dengan gerakannya ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lentik jari, mari puji Tuhan. Di kanan kaki kiri mempunyai jari, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Nah adik-adik, kakak persilakan untuk duduk ya. Ya, jika sudah duduk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Adik-adik dipersilakan untuk membuka Alkitabnya. Mazmur Pujian pada saat ini diambil dari Mazmur 5 ayat 9 sampai 13. Mazmur 5 ayat 9 sampai 13. Adik-adik sudah menemukan? Ya, kakak ulangin lagi sekali ya. Mazmur 5 ayat 9 sampai 13. Jika adik-adik sudah menemukannya, nah, Mazmur Pujian pada saat ini dia akan dibacakan oleh adik kita Queen. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, pada seteruku, tatakan jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur.
Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternama. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkaulah memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih adik Queen sudah membacakan Mazmur pujian untuk kita. Sekarang kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam firman, yaitu Allahku besar. Semua bangkit berdiri ya, kita pakai gerakannya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jitro pagi ini. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu kakak akan memberikan alamatnya ya, biar tidak salah alamat. Pagi ini kita akan membaca kitab kita, membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kakak Jitro akan ulangi lagi surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak Jitro kasih waktu 3 menit untuk adik-adik buka Alkitabnya ya. Oke, Kakak Jitro sudah kasih waktu 3 menit, pasti sudah ketemukan. Nah, sekarang kita siapkan Alkitabnya dulu, buka Alkitabnya dulu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, di mana Engkau masih memelihara kami sehingga sampai detik ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih, kami akan membaca firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami sehingga apapun yang kami baca biarlah kami pahami dan mampukan kami Tuhan supaya kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, kita mempersiapkan Alkitab kita, tetapi Adik Theo akan membaca firman Tuhan untuk kita. Silahkan Adik Theo. Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Theo sudah membacakan Alkitabnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kakak akan mulai bercerita ya tentang Alkitab yang sudah kita membacakan atau teks yang kita sudah bacakan. Nah, tadi kita sudah membacakan Alkitab ini. Nah, ceritanya di sini adalah di mana Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat mula-mula. Nah, siapa jemaat mula-mula? Nah, jemaat mula-mula itu adalah orang-orang pendatang.
yang ada di Pontius, Galatia, dan Kapadokia, Asia dan Asia Kecil dan Bitinia. Itu adalah jemaat mula-mula, orang yang baru percaya kepada Tuhan. Sehingga Rasul Petrus menuliskan kepada mereka supaya mereka tetap pegang teguh kepada Tuhan. Karena jemaat mula-mula itu orang yang masih percaya, sehingga kalau Rasul Petrus tidak menekankan kepada mereka, maka otomatis iman mereka akan goyah ketika mereka menghadapi tantangan atau menghadapi penderitaan. Karena tidak mudah loh adik-adik, kalau kita sebagai orang percaya pasti ada penderitaan. Kita mau ikuti dengan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menderita karena dosa kita. Dia kan menderita sehingga disalibkan, dan sesudah menderita dia bangkit dari antara orang mati sehingga menebus dosa-dosa kita. Dan bukan menebus hanya dosa-dosa yang orang-orang besar, termasuk adik-adik, mama bapak di rumah, bahkan kakak-kakak lain di sini dan bunda-bunda di sini semua. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Nah, adik-adik, melalui teks ini, apa yang kita peroleh dari teks ini? Nah, yang kita peroleh dari teks ini, kakak punya 3 kata kunci. Nah, yang pertama adalah iman. Nah, iman. Yang kedua, pengharapan. Yang ketiga, kasih. Nah, mengapa ya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu pengharapan itu atau iman itu? Nah, mengapa dikatakan bahwa setiap orang percaya harus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Nah, penderitaan yang kita hadapi itu adalah iman yang supaya menguatkan kita, supaya kita tetap kuat di dalam iman kita, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita bisa melewati tantangan atau penderitaan yang kita hadapi saat ini. Nah, adik-adik, biasanya di rumah itu pernah nggak adik-adik kayak dikucilkan atau di sekolah? Jangan ya, di sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu pasti ada teman-temannya, ada teman yang sering kucilkan atau sering dikerjain atau sering dibully, sehingga adik-adik kadang pasti merasa bahwa kenapa, apa salah saya sehingga orang-orang ini atau teman-teman saya ini bully saya seperti ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus kuat, karena itu adalah pencobaan. Jika kita kuat dalam pencobaan itu, maka kita akan berpegang teguh pada iman kita. Jadi adik-adik jangan takut. Kenapa kakak bilang jangan takut? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap penderitaan yang kita hadapi. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan ya, ingat ya, bahwa hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi kehidupan. Karena hidup yang berpengharapan memberikan pengharapan kepada Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk tetap meneruskan kasih kepada semua orang dalam kondisi apapun. Walaupun orang lain menyakiti kita atau walaupun orang lain membuli kita, tetapi kita akan tetap kuat kalau iman kita sering berpegang teguh pengharapan dan kasih. Itu yang kakak sampaikan pada minggu ini. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kakak mengundang adik-adik supaya lipat tangan, tutup mata, supaya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan-Mu, yaitu mengajarkan kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau walaupun kami sering mengalami
cobaan demi cobaan atau penderitaan demi penderitaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan mampukan kami sehingga kami bisa melewati semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik kami yang ada di rumah yang pagi ini sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan yang memberkati, dan juga orang tua daripada adik-adik kami, Engkau yang memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka atau setiap aktivitas mereka. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang ada di gereja ini, baik itu pelayan PT, PA, bahkan pelayan yang lainnya. Kami berdoa Engkau yang memberkati. Terlebih khususnya untuk kami pelayan PA, baik itu bunda-bunda dan juga kakak-kakak lainnya, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong dalam setiap tugas, setiap pelayanan mereka. Engkau yang memberkati, dan apapun yang mereka rencanakan ke depannya untuk kemajuan pelayanan kami, bahkan setiap pelayanan kami percaya bahwa Tuhan akan membuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang berdoa dan kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Aku Cinta Yesus. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Nah adik-adik bisa mengumpulkannya ke orang tua adik-adik ya. Nantinya orang tua adik-adik akan memberikannya ke gereja. Ya, kita akan angkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat yang boleh kami terima ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan persembahan ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian, Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya
dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sama-sama kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kau boleh memimpin dan menyertai kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali dengan aktivitas kami masing-masing. Kiranya kau boleh berkati adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya kau selalu jaga dan sertai, sehingga kami boleh bertemu lagi di ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan kuis Alkitab. Nah adik-adik, tadi semuanya dengar firman Tuhan nggak? Ya, kalau adik-adik sudah dengar firman Tuhan, pasti tahu deh jawabannya apa ya. Nah, kuisnya adalah, coba adik-adik sebutkan 3 kata ya, yang Kak Yitro sudah sebutkan tadi pada saat firman Tuhan. Ayo, ya adik-adik, 3 kata kunci yang Kak Yitro sebutkan pada saat firman Tuhan tadi. Nah, bagi adik-adik yang tahu, adik-adik bisa mengirimkan foto jawabannya di bawah ini. Ya adik-adik, diingat ya. Ya adik-adik, ibadah sudah selesai. Nah adik-adik semuanya jongkok ya, jongkok. Ya, 1, 2, 3. Immanuel, sampai ketemu di minggu depan. Dadah.